Salah satu kemenangan terbaik Iren diperoleh ketika melawan pecatur Amerika yang namanya sulit diucapkan, yaitu Atousa Porkasian. Untuk mempermudah, kita sebut saja dia sebagai istri Hikaru. Istri Hikaru memulai dengan E4. Setelah E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. Iren bertahan dengan Morphy defense. Gajah mundur lalu kuda F6. Setelah putih rokade, gajah E7, persiapan rokade. Benteng menguasai lajur E, lalu B5. Gajah mundur, kemudian Iren rokade mengamankan raja. Setelah itu, istri Hikaru memainkan langkah profilaksis H3, mencegah gajah ataupun kuda menempati petak G4. Dibalas dengan D6, lalu C3, sekaligus persiapan mendorong D4. Iren melanjutkan pion untuk menyerang gajah tetapi dihadang oleh pion A, sehingga pion B pun didorong, tantangan pada pion C. Di posisi ini, putih mendorong pion D, tantangan pada pion center. Pion B pukul pion C, dan pion B makan pion. Setelah itu, pion pukul pion, lalu pion pukul pion. Istri Hikaru punya dua pion di petak center yang sangat kuat. Oleh karena itu, Iren mendorong D5, bermaksud untuk merusak struktur pion. Tetapi pion didorong, ancaman balik pada kuda, lalu kuda masuk ke petak E4. Sampai di sini posisi kedua pemain masih seimbang, dan kita bisa melihat kebanyakan perwira masih berada pada baris belakang. Selanjutnya, kuda B ke petak D2, tantangan pertukaran kuda, dibalas gajah F5. Setelah gajah ke petak A3, gajah makan gajah, benteng makan gajah, kemudian benteng B8. Gajah mundur, tambahan tekanan 3 kali pada kuda. Oleh karena itu, Iren mencoba untuk memainkan serangan balik. Tentu saja, benteng ke petak E3, sehingga kuda benar-benar harus diselamatkan atau ditukar. Dan di posisi ini, Iren memutuskan untuk menukar kuda. Setelah itu, Atousa memilih untuk memakan gajah. Kemudian, kuda makan kuda dengan tempo skak. Setelah benteng makan kuda, G6, gajah harus mundur. Di posisi ini, istri Hikaru menarik mundur gajahnya ke petak C2. Setelah itu, benteng B4. Pion D berada dalam masalah besar. Benteng mencoba untuk menjaga pion, tetapi kuda bermanuver. Rencana Iren adalah menempatkan kudanya di petak E6. Tidak ada perwira yang bisa menghalangi kuda ke petak E6. Di posisi ini, putih membuat kesalahan. Dia mendorong H4, membiarkan kuda masuk untuk menyerang benteng dan juga pion. Benteng coba menyingkir, namun H5. Benteng harus mundur. Setelah itu, Iren mendapatkan pion H. Sampai di sini, dia telah unggul satu pion dan berada dalam posisi yang sangat menekan. Istri Hikaru coba mengembangkan menterinya ke petak F3. Tujuannya adalah untuk menekan pion. Akan tetapi, Iren memukul pion dan sekaligus menjaga pion D. Sampai di sini, Iren telah unggul 2 pion. Alih-alih mencari serangan balik, istri Nakamura justru mengadu benteng, dan Iren yang telah unggul 2 pion tentu saja sangat senang. Benteng ditukar, kemudian menteri makan benteng, kembali memberikan tekanan pada pion. Namun dengan C6, semuanya aman terkendali. Setelah itu, istri Hikaru mencoba untuk menyerang pion A, dan di posisi ini Iren mengadu menteri, membiarkan putih untuk makan pion. Tentu saja jika pion dimakan, maka menteri C1 skak. Setelah raja lari, gajah akan dimakan. Hitam unggul 1 perwira.
Oleh karena itu pada game sesungguhnya, putih menarik mundur menteri ke petak E1, lalu benteng D8. Setelah benteng ke petak F3, menteri kembali diadu, dan putih lagi-lagi menolak. Di posisi ini, Iren lagi-lagi mengadu menteri, kali ini sekaligus mengancam pion. Putih lagi-lagi menolak menteri ke petak C1, dan ini membiarkan Iren unggul 3 pion bersih. Selanjutnya, gajah D3 membuka tekanan pada pion C, namun dengan C5 semuanya tetap aman. Benteng kemudian menyerang menteri F6. Setelah menteri kembali menyerang pion, benteng menjaga pion sambil menyerang pion A putih. Gajah B5 menjaga pion, raja G7. Gajah menyerang kuda, akan tetapi kuda D4. Setelah benteng E8, kuda C2, menteri kembali terancam. Dan di posisi ini, putih memainkan langkah menteri ke petak D1, mencoba untuk mengancam pion. Akan tetapi, ini memberikan kesempatan kepada Iren untuk mengadu menteri, dan kali ini putih tidak bisa menolak. Menteri harus makan menteri, kuda makan menteri, dan kemudian benteng coba untuk menyerang pion. Di posisi ini, Iren menarik mundur kudanya ke petak B3 demi tetap mempertahankan pion. Setelah itu, benteng C7, sebuah shadowing pada raja. Oleh karena itu, Iren membuat raja menyingkir ke petak H6. Kemudian, gajah C6. Ini adalah posisi yang sangat krusial. Salah satu dari pion ini tidak akan selamat. Jika kita dihadapkan pada posisi seperti ini, maka kita harus bisa menganalisa dengan baik. Pada posisi ini, pion C dan pion D adalah pion bebas. Langkah ke petak promosi sangat dekat. Sedangkan pion F masih memiliki jalan terjal dan penuh liku-liku. Dia belum bebas sepenuhnya. Jika kita dihadapkan pada dua pilihan seperti ini, maka kita harus ingat, pion bebas ibarat generasi muda yang senantiasa belajar dan bekerja keras. Mereka adalah calon penerus peradaban bangsa. Olehnya itu, mereka harus dipertahankan. Sedangkan pion yang tidak bebas ibarat generasi muda yang terlalu banyak galau, malas, dan suka main dengan dewa Zeus. Oleh karena itu, kita jangan ragu untuk mempertahankan pion bebas. Kita kembali pada game ini. Di posisi ini, Iren tentu saja melepaskan pion F. Dia mendorong D4 untuk promosi. Setelah benteng makan pion, D3, 2 langkah lagi pion promosi. Gajah coba menghentikan, namun kuda D4 bersiap untuk menyingkirkan gajah. Benteng ke petak D7, lalu D2. Tinggal 1 langkah. Istri Hikaru mencoba untuk memainkan raja ke petak H2. Akan tetapi, kuda makan gajah skak. Setelah pion makan kuda, benteng D4. Setelah langkah ini, istri Hikaru Nakamura kemudian menyerah. Karena bagaimanapun juga, pion bebas Iren pasti akan promosi. Sebuah game yang sangat sederhana dimainkan oleh Iren yang memenangkan permainan dengan pion bebas.